ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas perintah-perintah, larangan-larangan yang ada ilatnya. Al-hukmu yaduru bil illah adaman kana au wujudan. Jadi ada perintah-perintah Allah dan Rasulnya yang kita tidak tahu maunya beliau apa dari perintah ini. Nggak tahu kita. Melempar jumrah, mencium hajar aswad, ruku, sujud, maunya apa? Kita tidak tahu. Alasannya apa? Sehingga kita disuruh melempar jumrah, disuruh ruku, disuruh wudu, disuruh tayammum. Nggak tahu kita alasannya. Nah, sementara Nabi juga menyuruh kita untuk menjawab salam Yahudi dengan wa'alaikum saja. Apakah ini ada alasannya? Ada. Kata Ibnu Abbas, ada. Apa kemarin? Karena orang-orang Yahudi kalau memberikan salam kepada kaum muslimin bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum. Gitu. Asam itu mati, celaka. Nah, karena orang-orang Yahudi memberikan salam seperti itu, maka Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk menjawab salam Yahudi dengan wa'alaikum saja, bukan wa'alaikumsalam. Ya, berarti ada alasannya. Nah, ketika alasan itu hilang, maka hukum pun ikut hilang. Oleh karena itu, seandainya orang Yahudi memberikan salamnya lengkap, tidak disalahkan, tidak dipelesetkan, bukan assam tapi assalam, maka boleh dijawab waalaikumsalam. Itu maksud Ibnu Abbas seperti itu. Nah, seperti orang-orang kafir hari ini. Rata-rata orang-orang kafir hari ini memberikan salam kepada kita assalam apa assam? Assalam. Mereka tidak tahu bedanya assalam dengan assam, kan mereka nggak tahu. Beda dengan Yahudi. Memang waktu itu Yahudi orang Arab, tetangga-tetangga Rasulullah alaihi salatu wassalam, memberikan salam seperti itu. Nah, karena ilatnya hilang, hukum pun ikut hilang. Persis ketika Nabi melarang, tidak mencontohkan salat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Apakah ada alasannya? Ada. Nah, alasan itu hilang setelah Rasulullah wafat. Nah, inilah yang ditangkap oleh Umar. Maka sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, Umar mengajak kaum muslimin untuk salat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Loh, kenapa? Padahal Nabi cuman beberapa malam. Tadi karena ada alasannya. Dan alasannya itu hilang. Oleh karena itu hukumnya pun ikut hilang. Gitu ya. Kenapa Nabi menganjurkan supaya sholat sunat di rumah, tidak di masjid? Jawabnya, menghindari riya, supaya lebih ikhlas, supaya kita bisa menyembunyikan amalan yang sunat kan lebih baik disembunyikan daripada ditampakkan. Gitu.
Nah, ilat hilang. Kenapa? Karena di rumah banyak orang, justru di masjid sepi. Habis sholat duhur sudah nggak ada orang, 10 menit, 7 menit setelah sholat duhur udah nggak ada orang. Sementara di rumah ramai lagi pada arisan lah, taruhlah. Nah, maka hukumnya hilang karena alasannya hilang. Maka detik itu sholat ba'diyah lebih baik di masjid apa di rumah? Nah, tentu di masjid. Masjid sepi, nggak ada orang. Di rumah justru banyak orang. Gitu kira-kira. Jadi ada hukum-hukum yang mengandung alasan, ada hukum-hukum yang tidak mengandung alasan. Jangan sampai kita salah menerapkan. Sebagaimana sebagian orang-orang sesat. Kita disuruh sholat itu apa? Biar apa coba? Biar kita ingat kepada Allah. Aqimis sholata lidzikri, kan begitu dalilnya. Dirikanlah salat agar kalian ingat aku. Maka tujuan salat adalah ingat Allah. Kalau sudah ingat Allah, nggak perlu salat lagi. Ini yang bukan ilat dijadikan ilat. Ingat kepada Allah bukan ilat. Itu hikmah. Hikmah tidak berpengaruh di hukum. Yang berpengaruh pada hukum adalah ilat, bukan hikmah. Tentu salat ada hikmahnya, puasa ada hikmahnya, zakat, haji, semua ada hikmahnya. Kalau tidak ada hikmahnya, berarti Allah memerintahkan sesuatu yang sia-sia. Mustahil Allah memerintahkan sesuatu yang sia-sia. Nah, ketika hikmah itu tidak ada, itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Nah, hikmah itu bisa diketahui, bisa tidak. Ahlus sunnah dalam masalah hikmah itu berdiri di antara dua aliran sesat. Apa dan apa? Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Mu'tazilah dan Asy'ariyah dua-duanya keliru dalam memahami hikmah. Ahlus sunnah yang benar. Apa kata Mu'tazilah? Apapun perintah dan larangan Allah pasti mengandung hikmah. Sampai di sini benar ya. Dan kita sebagai manusia harus tahu. Nah, ini kata Mu'tazilah. Jadi harus tahu. Hikmah puasa apa? Kita pasti tahu. Hikmah sedekah apa? Kita pasti tahu. Hikmah nikah apa? Kita pasti tahu. Dan insya Allah kita tahu ya. Hikmah mencium hajar aswad, hikmah tawaf sa'i, kita pasti tahu. Tahu dari mana? Ya. Tidak bisa menjangkau, akal kita tidak bisa menjangkau apa hikmah dari melempar jumrah, mencium hajar aswad dan seterusnya. Sebaliknya Asy'ariyah berkeyakinan bahwa ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, nggak ada apa-apanya di balik itu, nggak ada hikmah. Jadi ketika Allah dan Rasulnya menyuruh kita melempar jumrah misalnya, ya memang Allah maunya seperti itu. Ada hikmah di balik itu? Nggak ada. Jadi melempar jumrah, mencium hajar aswad, cari nafkah, nikah, itu semua perintah Allah dan Rasulnya sama, nggak ada hikmahnya. Itulah Asy'ariyah. Nah, Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah, meyakini bahwa semua perintah dan larangan Allah pasti ada hikmahnya, tapi tidak semuanya bisa kita ketahui. Ada yang bisa kita ketahui, seperti Allah dan Rasulnya menyuruh kita cari nafkah, nikah, sedekah, berbakti kepada orang tua, zakat, menolong sesama. Ini semua kita tahu apa hikmahnya. Tapi melempar jumrah, tayamum, azan, qomat, kenapa harus 2 kali hayya 'alas shalah? Kenapa tidak 3 kali? Akal kita tidak bisa menjangkau. Ya.
Ya, kita lanjutkan kaidah berikutnya, irtikabu akhafid dararain. Kaidah yang sangat penting ini harus kita fahami. Apa? Mengambil mudarat yang lebih kecil, mengambil mudarat yang lebih ringan. Kapan ini? Ketika kita tidak punya pilihan, kita harus mengambil dua mudarat itu. Mana di antara dua mudarat itu yang lebih kecil, itu yang harus kita ambil. Tapi kalau ada pilihan, ya jangan ambil dua-duanya. Jangan ambil dua-duanya, orang ada pilihan kok. Ini nggak ada pilihan. Harus melakukan dua hal ini. Dan dua-duanya mudarat, dua-duanya dosa. Dan tidak bisa tidak. Maka ambil yang lebih ringan. Sebaliknya, apabila ada dua kebaikan dan kita hanya bisa melakukan satu, maka mana yang harus kita ambil? Yang lebih ringan apa yang lebih besar? Sebaliknya, ini yang lebih besar. Hari ini hari Senin misalnya, biasa puasa Senin Kamis. Pas hari Senin itu tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Ada dua kebaikan, puasa Senin apa puasa Arafah. Nggak mungkin kita lakukan dua-duanya, karena satu amal satu niat. Satu niat, satu amal. Innamal a'malu binniyat. Ada yang berpendapat satu amal boleh dua niat. Puasanya sekali, sehari, dari subuh sampai maghrib, tapi niatnya dua. Arafah juga, puasa Senin juga. Ini pendapat yang lemah, ya. Tidak berdasarkan dalil. Yang kuat, yang rajih, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niatnya, maka satu amal, satu niat. Maka silahkan pilih, mau puasa Senin apa mau puasa Arafah. Pilih mana? Tentu Arafah, karena puasa Senin berpahala, pahala besar. Puasa Arafah lebih besar lagi pahalanya. Yukaffiru sanatan madiyatan, bisa menghapus dosa setahun yang lalu, ya. Dan begitu seterusnya. Salat waktu mepet, hanya bisa 2 rakaat. Apa mau salat sunat wudu, apa mau tahiyatul masjid, apa mau qobliyah subuh, silahkan pilih yang mana. Tentu kita pilih qobliyah subuh. Rakaatani qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia seisinya. Dan begitu seterusnya. Anak kita atau cucu kita baru lahir umur 7 hari. Bersamaan dengan itu tanggal 10 Dzulhijjah atau 11 Dzulhijjah misalnya, bisa beli kambing cuma satu, ya. Kalau kurban nggak bisa akikah, kalau akikah tidak bisa kurban, ya. Maka para imam dalam hal ini memilih apa? Akikah, ya. Karena kesempatan kan cuma sekali. Ada pendapat boleh akikah di hari ke-14, hari ke-21, tapi hadisnya dhaif. Bahkan ada pendapat setelah sekian tahun, ini pendapat lemah. Karena Nabi sudah membatasi akikah itu yaumus sabi'ah, hari ke-7 dari kelahiran anak kita. Sesuatu yang sudah dibatasi oleh Nabi alaihi salatu wassalam,
tentu harus kita hormati, tentu harus kita taati, harus kita muliakan Nabi SAW. Kalau Nabi mengatakan hari ke-7, sementara kita mengatakan boleh hari ke-21, boleh hari ke-40, boleh bahkan umurnya sudah 30 tahun, 40 tahun, berarti kita tidak memuliakan sabda Nabi SAW. Ingat, ibadah yang diwaktu oleh Nabi, ketika waktunya lewat, maka lewat ibadahnya, nggak sah atau nggak punya keutamaan. Maka Nabi memerintahkan seorang sahabat untuk menyembelih kurban lagi, karena sahabat ini menyembelih kurbannya sebelum sholat Id. Tidak sah. Kata Nabi, ulang, ya. Begitu pula orang yang mengeluarkan zakatul fitri. Orang yang mengeluarkan zakatul fitri setelah sholat Idul Fitri, sahkah? Tidak sah. Karena waktu sudah dibatasi oleh Allah dan Rasulnya. Membayar zakatul fitri harus sebelum sholat Id, walaupun 5 menit, 10 menit sebelum sholat Id masih boleh, ya. Adapun setelah sholat Id, ya sedekah biasa, belum tertunaikan kewajiban zakatul fitri. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya telah menentukan waktu. Sahkah kita sholat subuh setelah matahari terbit? Tentu tidak sah. Sahkah kita sholat duhur setelah masuk waktu asar dan kita sengaja? Tidak sah. Sahkah kita sholat asar setelah matahari tenggelam dan kita sengaja, kita tahu? Tidak sah, ya. Maka begitu pula akikah. Karena Nabi membatasi hari ke-7, maka tidak boleh hari ke-8, ke-9 dan seterusnya, ya. Yang dibatasi oleh Nabi adalah harinya, bukan jamnya, bukan siang malamnya, ya. Maka mau jam berapapun, mau siang, mau malam, mau pagi, mau petang, terserah. Yang penting itu hari ke-7, ya. Yang penting itu hari ke-7. Dan pergantian hari, Rasul sudah menetapkan kapan pergantian hari terjadi. Ketika matahari tenggelam. Ketika matahari tenggelam, itu perubahan hari, bukan 12 malam. Jam 12 malam ini rekayasa. Jam 12 malam rekayasa. Kita tidak melihat alam ciptaan Allah ada sesuatu di jam 12 malam itu. Ada apa di jam 12 malam? Gak ada apa-apa. Gak ada perbedaan antara 11 malam dengan 12 malam, jam 1 malam. Apa bedanya coba? Beda dengan maghrib. Maghrib jelas, ada apa? Ada tenggelamnya matahari. Ketika matahari tenggelam, itulah waktu maghrib, itulah pergantian hari. Sekarang hari Ahad. Nanti ketika matahari tenggelam, maka sudah bukan hari Ahad lagi, tapi Senin. Biasa dikatakan malam Senin. Malam Senin. Bukan Ahad malam. Sudah nggak ada Ahad lagi. Ketika matahari tenggelam, sudah tidak Ahad lagi. Ahadnya sudah selesai, ya. Ya. Ini ada sebagian saudara-saudara kita yang asal-asalan dan serampangan menetapkan kaidah irtikabu akhafid dararain, mengambil mudarat yang lebih kecil, lebih ringan. Apa mereka contohkan? Tidak nyoblos pemilu mudarat. Nyoblos mudarat.
tapi mudarat yang lebih kecil kalau nyoblos. Ini sangat mengada-ada. Ini sangat keliru. Karena jelas tidak mencoblos itu tidak ada resiko. Mereka mengatakan dengan tidak mencoblos resiko besar. Kalau kita tidak nyoblos, tidak milih, nanti yang jadi presiden atau gubernur atau bupati orang-orang buruk, orang-orang jelek. Karena kita orang-orang baik, nggak mau milih. Ini apa? Sombong, dan mendahului takdir. Gitu. Kenapa? Karena kita milih siapa kan sudah dibatasi. Calonnya itu kalau nggak A, B. Kalau nggak A, B, C. Kalau nggak A, B, C, D. Gitu. Kecuali kita bebas memilih. Siapapun terserah kita. Kan tidak. Sudah dibatasi. Iya kan? Ketika kita orang-orang baik memilih A, apakah ada jaminan bahwa pilihan kita pasti benar? Ada jaminan? Nggak ada. Siapa yang jamin? Berarti sombong itu, kalimat itu sombong. Kalau kita tidak mau memilih, nanti yang jadi orang-orang buruk. Sombong. Seolah pilihan kita pasti benar. Seolah pilihan kita pasti tepat. Padahal hanya syariatlah yang pilihannya tepat. Sholat apa tidak sholat, yang tepat, yang pasti benar apa? Tentu sholat. Berzina atau tidak, yang tepat apa? Pasti tidak berzina. Minum khamar apa tidak, yang pasti tepat apa? Yang tidak minum khamar. Syariat. Adapun milih si A apa si B, mau dagang apa bertani, mau ke kuliah di kampus A apa B, hanya Allah yang tahu. Mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Karena tidak ada dalil. Kan begitu. Nah, ini dengan sombongnya. Kalau kita orang-orang baik, orang-orang ngaji, kaum muslimin tidak mau milih, nanti yang jadi orang-orang buruk. Kan sombong. Orang kita nggak tahu, ya bisa saja pilihan kita salah. Dan itu kan sudah terjadi berkali-kali. Yang milih pada nyesal. Berarti pilihannya salah kan? Bagaimana mengatakan seperti itu? Ya. Maka seandainya dikatakan mudarat antara memilih dengan tidak memilih, jelas jauh lebih ringan mudaratnya kalau tidak memilih. Jauh lebih ringan. Atau bahkan tidak ada mudarat sama sekali. Apa mudaratnya? Kalau kita tidak memilih, nggak ada mudarat apa-apa. Justru dengan memilih itu mudarat. Sudah setuju dengan sistem kufur, ya kan? Sistem yang tidak pernah dijalankan oleh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai a'immatul arba'ah, sampai imam-imam ahlul hadis. Nggak ada yang mempraktekkan demokrasi. Nggak ada yang ikut-ikutan Plato berdemokrasi. Di zaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in sudah ada demokrasi apa belum? Di zaman a'immatul arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Bukhari sudah ada demokrasi apa belum? Sudah apa belum? Sudah, Rasul belum lahir sudah ada kan? Demokrasi ciptaan siapa? Si Plato kan, teorinya si Plato kan? Plato jauh sebelum Nabi alaihi salatu wassalam. Ya? Para filosof Yunani itu kan? Jauh. Tapi tidak laku. Tidak laku. Tidak ada yang mempraktekkan. Yang membuat demokrasi laku itu siapa? Yang membuat demokrasi laku adalah Yahudi. 100 tahun terakhir ini. 100 tahun terakhir ini. Demokrasi betul-betul gegap gempita. Seolah kalau tidak demokratis itu dosa besar. Seolah kalau tidak demokratis itu kesalahan fatal. Ya. Padahal manusia yang sangat tidak demokratis siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wassalam
adalah manusia yang sangat-sangat tidak demokratis. Ya. Bahwa beliau sangat suka musyawarah, betul sekali. Tapi bukan berarti keputusan berada di suara terbanyak. Ya. Ini kan ada yang menyarankan berangkat, ada yang menyarankan kita tunggu musuh di Madinah. Ya, menjelang perang Uhud kan. Kan para sahabat mengusulkan kepada Nabi. Sebagian mengusulkan kita berangkat, kita sambut musuh gitu. Sebagian mengatakan kita tunggu di Madinah saja. Ya. Berhubung ada dua pendapat, sahabat, mari kita voting. Begitu? Nabi bilang begitu? Enggak ada. Beliau dengerin usul, tapi selanjutnya keputusan di tangan beliau, bukan di voting, bukan di suara terbanyak. Musyawarah itu seperti itu. Jadi yang mengambil keputusan siapa? Satu orang, pemimpin. Bahwa beliau sangat suka musyawarah, iya. Bahkan para sahabat mengatakan tidak ada manusia yang paling suka musyawarah melebihi Nabi SAW. Suka sekali, sangat suka sekali bermusyawarah. Tapi keputusan akhir ada di tangan beliau, bukan diserahkan kepada suara terbanyak. Dan berapa kali Nabi mengambil suara yang minoritas, suara sedikit, sering, ya. Tidak mentang-mentang suara mayoritas lalu diambil oleh beliau, tidak. Kalau demokrasi kan haram, suara minoritas diambil kan haram demokrasi, ya. Kemudian pemilihan Abu Bakar. Pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah sangat jauh dari sifat demokratis. Jauh sekali. Bayangkan, Ibnu Umar nggak tahu apa-apa, Aisyah nggak tahu apa-apa, Abu Hurairah nggak tahu apa-apa, Utsman Ali nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba Abu Bakar menjadi khalifah. Yang tahu cuma Abu Bakar, Umar, dan beberapa orang Ansar di Saqifah Bani Sa'idah itu. Belasan orang. Sangat-sangat tidak demokratis. Kita celah beliau, kita kritik Abu Bakar karena kenapa tidak demokratis. Betapa lancangnya kita, ya. Hari itu walaupun wahyu sudah putus, tidak turun lagi wahyu, tapi ada yang seperti wahyu. Artinya pasti benar. Apa? Ijma' sahabat. Ijma' sahabat hampir-hampir seperti wahyu. Karena yang mengatakan ijma' sahabat tidak mungkin salah adalah wahyu. Ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, wahyu. La tajma'u ummati 'ala ad-dalalah. Tidak mungkin para sahabatku bersepakat dalam kesalahan. Maka ketika para sahabat kesepakatan sahabat itu tidak dengan tanda tangan, tidak dengan cap jempol, tidak dengan teriakan setuju kan, tapi cukup dengan diam. Ketika para sahabat diam, berarti setuju. Nah, para sahabat adalah manusia-manusia yang sangat cemburu terhadap kebenaran, yang sangat gigih membela kebenaran, yang sangat antipati terhadap kebatilan. Kalau itu batil, salah, pasti sahabat akan teriak mengatakan salah. Ketika para sahabat diam saja, berarti setuju, ya. Tidak ada yang komen, tidak ada yang bereaksi, tidak ada yang mengkritik. Ketika Abu Bakar hari pertama menjadi khalifah, semuanya diam, tanda setuju, ya. Pemilihan Umar lebih-lebih lagi, lebih-lebih tidak demokratis lagi. Karena Umar dipilih menjadi khalifah hanya berdasarkan mulut satu orang. Kalau Abu Bakar masih mending, ya, ada Umar di situ,
Ada beberapa orang Ansor di situ. Kalau Umar jadi khalifah hanya berdasarkan mulut satu orang. Siapa? Abu Bakar. Jadi Abu Bakar sebelum wafat, beliau mengatakan, jika aku meninggal, maka yang harus menjadi khalifah sepeninggalku adalah Umar. Diam semua. Sangat-sangat tidak demokratis. Oleh karena itu, sistem demokrasi di mana jutaan kaum muslimin, jutaan rakyat harus ikut mencoblos, ini luar biasa sulit, menyulitkan, mahal, ya, melelahkan, sampai jatuh korban kan 5 tahun yang lalu, berapa ratus orang itu meninggal karena memang sulit, melelahkan sekali. Ya kalau yang diambil suaranya itu 100 orang, taruhlah 1000 orang, 2000 orang, ini jutaan, bagaimana itu? Ya, karena tidak berpikir seperti itu. Kenapa tidak diserahkan saja kepada para profesor, para doktor, orang-orang alim untuk memilih sebaiknya presiden kita ini siapa? Yang tukang cendol, yang tukang dawet, yang tukang bakso, tukang ojek, jangan dibebani hal seperti itu. Biarkan mereka berdagang, biarkan mereka beraktivitas, jangan dibebani hal berat seperti itu. Mereka nggak tahu siapa si A, siapa si B, siapa si C, si calon-calon, mereka nggak tahu disuruh milih. Innalillah, akal dari mana? Kenal saja tidak. Ya, apalagi caleg-caleg itu cuma lihat fotonya. Mana ya? Ini aja dah. Padahal antum tahu pemilihan Utsman, kan Umar terbunuh tuh setelah mengimami sholat subuh, ditusuk dari belakang. Lalu Umar menunjuk 6 orang. 6 orang. 6-6-nya semuanya disebut namanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam, pasti masuk surga. Satu persatu mereka mengundurkan diri, diawali dari Abdurrahman bin Auf, terus sampai tinggal 2. Siapa dan siapa? Utsman dan Ali. Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Keputusan ada di Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf, maka siapa yang akan menjadi khalifah terserah Abdurrahman bin Auf. Antum tahu keadaan Abdurrahman bin Auf hari itu, detik-detik atau hari-hari di mana harus memilih apakah Utsman, apakah Ali, apakah Utsman. Dikatakan hampir 3 hari aku tidak tidur. Hampir 3 hari aku tidak, 3 hari itu hampir aku tidak tidur untuk menentukan siapa Utsman. Padahal kalau mau cincai saja, padahal kalau mau Utsman juga baik, Ali juga baik. Tapi tidak. Ini kan untuk memimpin seluruh kaum muslimin di muka bumi ini. Ya, 3 hari hampir tidak tidur. Nanya sana, nanya sini, istiqoroh, begini, begitu. Nanya-nanya bagaimana ucapan Nabi, pujian-pujian Nabi terhadap Ali, pujian-pujian Nabi terhadap Utsman, ditanya. Sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf memutuskan Utsman. Begitu mau memilih pemimpin luar biasa, bukan hal yang sederhana. Saudara-saudara kita ini, lihat wajahnya ini. Ini yang cakapan dikit nih. Ini yang kumisnya tebal nih. Ini yang begini, ini yang begini. Apaan itu? Ya, diserahkan kepada orang-orang jahil. Itulah bobroknya demokrasi. Berbeda dengan syariat Islam, sangat menjunjung tinggi orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu betul-betul diberi hak untuk memilih. Ya bayangkan sekelas Ibnu Mas'ud, sekelas Aisyah, sekelas Ali bin Abi Thalib, nggak dikasih tahu. Karena ada yang jauh lebih mulia, lebih berilmu, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ya. Waktu pemilihan Abu Bakar. Ya. Maka jangan sampai antum terkena syubhat
irtikabu akhafid dararain, memilih mudarat yang lebih ringan adalah dengan mencoblos. Ini sangat keliru besar. Itu kita dengar hampir setiap hari 5 tahun yang lalu. Alhamdulillah sekarang sepertinya adem-adem saja ya. Padahal kan sama aja. Pemilu 5 tahun yang lalu dengan sekarang apa bedanya ya kan? Sama aja. Kenapa begitu ya? Ini dia. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui apa kaidah irtikabu akhafid dararain. Mengambil mudarat yang lebih kecil. Ya. Wallahu a'lam. Iya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.